Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lebih jauh memulai pemateri kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun, karena pantun merupakan salah satu negeri Melayu, negeri serumpun sebalai. Buka puasa pakai es buah, buah dibeli dengan Pak Ogah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, semoga aktivitas kita bernilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudiar. Saya merupakan alumni dari Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2017. Asal saya dari Negeri Serumpun Sebalai, Negeri Laskar Pelangi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Profesi saya sebagai guru di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Bangka. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Narasumber kita pada siang hari ini Kang Gian Suginana Sugara MPD, yang tentunya sudah berpengalaman di bidang konseling. Selamat siang Kang Gian. Selamat siang Kang Yudiar. Saya bilangnya apa nih? Bang Yudiar atau Kang Yudiar nih? Boleh Akang, boleh Abang. Oke. Ya, sekali lagi selamat siang untuk Kang Gian. Semoga sehat selalu di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah sehat. Amin. Dan tidak lupa saya ingin menyapa para sahabat pembelajar yang ada di rumah, yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk ikut bersama menimba ilmu dari Kang Gian Sugara dengan tema materi kita pada siang hari ini adalah mengenai konseling berbasis solusi atau orientasi solusi. Dan sudah saya cek tadi bahwa peserta kita pada siang hari ini, Kang Gian, berasal dari berbagai profesi, ada mahasiswa, ada guru, ada juga dosen kita. Alhamdulillah, selamat siang Bu Ana Hafina, yang merupakan salah satu dosen kita pada saat dulu S1 di Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Dan tentunya peserta kita pada siang hari ini, Kang Gian, berasal dari berbagai daerah. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada di negeri Sunda tentunya, kemudian ada di Kupang, Sulawesi Barat, Bogor, dan tentunya
Bandung, yang merupakan salah satu ibu kota di Jawa Barat. Yang banyak dari Bandung tadi saya lihat. Oke, Kang Gian, kita langsung saja mulai dengan materi dari Kang Gian. Nanti akan saya jelaskan dulu teknisnya, bahwa nanti Kang Gian akan diberikan waktu selama 45 menit untuk menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan ada sesi diskusi bersama para peserta. Sesi pertama mungkin nanti kita akan langsung berdiskusi secara langsung. Tidak ada beberapa peserta yang kita akan pilih nanti secara random untuk bertanya secara langsung, berdiskusi secara langsung. Kemudian kalau mungkin ada yang masih malu-malu, nanti boleh nanti di sesi kedua kita akan hadirkan pertanyaan melalui via chat. Begitu Kang Gian. Baik, baik. Para sahabat pembelajar semua, sebelum kita masuk ke materi inti dari Kang Gian, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi mendengar Kang Gian, yang merupakan salah satu the founder atau pendiri dari Edupotensia, yang dimana Edupotensia ini kebanyakan diisi oleh anak-anak muda yang masih punya semangat untuk memperkenalkan profesi BK khususnya di Indonesia ini, dan alhamdulillah Kang Gian merupakan salah satu pendiri di sana. Kang Gian ini merupakan seorang dosen, kemudian konselor juga, hipnoterapis, dan coach di Biro Konseling Edupotensia. Nah, sekarang beliau sedang melanjutkan studinya di program doktor Universitas Pendidikan Indonesia, dan S1 maupun studi S1 maupun magisternya itu lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah luar biasa. Dan tentunya Kang Gian sudah memiliki segudang pengalaman yang berkaitan dengan counseling. Di antaranya sudah mengikuti berbagai seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, Kang Gian, langsung saja saya serahkan waktu untuk Kang Gian selama 45 menit untuk menyampaikan materinya. Silakan Kang Gian. Oke, baik. Terima kasih Kang Yudiar ya. Adik tingkat beda lintas angkatan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Tadi saya mendengar banyak sekali peserta ya dari lintas kota bahkan lintas provinsi, dan saya juga senang sekali karena dosen saya banyak belajar dari Bu Ane ya, hadir di kelas saya. Jadi mungkin nanti saya sharing sedikitnya dari apa yang saya pelajari di dalam kampus dan di luar kampus. Maksudnya topik hari ini adalah solution oriented hypnotherapy. Ini sebetulnya salah satu topik yang nanti akan saya jelaskan dari mana asal usulnya dan bagaimana sampai nemu term seperti ini gitu. Saya belajar di UPI tadi sudah dijelaskan dari mulai S1 sampai sekarang S3, dan belum beres S3-nya, mudah-mudahan sebentar lagi, dan belajar bagaimana cara memberikan bantuan di dunia kampus, dan saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan belajar terkait dengan hipnoterapi di luar kampus. Nah, dan di sini saya bertemu dengan hipnoterapi, sehingga hipnoterapi itu menjadi sebuah tools yang sampai saat ini saya gunakan. Bahkan ketika saya memberikan bantuan ke orang-orang pun saya menggunakan hipnosis. Walaupun hipnosis atau hipnoterapi itu banyak mispersepsi terkait dengan ilmu ini. Ketika orang dengar istilah terkait dengan hipnosis, maka identik dengan mistis atau misalkan kejahatan. Nah, oleh karena itu, izinkan saya pada siang hari ini, saya akan menjabarkan dalam perspektif yang berbeda, dalam konteks yang ilmiah, dan dari bacaan, kemudian dari hasil apa yang saya pelajari, baik secara online, kemudian saya baca berbagai macam jurnal dan buku terkait dengan hipnoterapi solution atau solution oriented hypnosis. Oke, saya coba untuk sharekan dulu.
Oke, baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, judul yang saya angkat adalah Solution Oriented Hypnotherapy Strength Based Approach. Ibu dan Bapak, seperti yang diketahui bahwasanya kondisi sekarang itu adalah kondisi yang sangat penuh dengan ketegangan, kejenuhan. Saya kira dengan adanya pandemik ini mengubah sebuah tatanan pengelolaan baik yang sifatnya itu ekonomi bahkan ke yang sifatnya psikologis juga. Dan saya angkat topik solution oriented hypnotherapy yang mudah-mudahan menjadi sebuah modal atau intervensi yang bisa Ibu dan Bapak gunakan untuk membantu layanan counseling gitu. Walaupun mungkin ini agak terbatas karena saya biasanya menjabarkan di offline itu dalam beberapa jam ya, bisa sampai 3 hari untuk belajar terkait dengan hipnoterapi. Kayak kita tadi sudah diperkenalkan, saya sudah nulis 2 buku ya. Dan buku yang pertama terkait dengan self hypnosis, ini lebih ke teknik-teknik sederhana bagaimana cara untuk melakukan sugesti supaya kita menjadi lebih baik. Dan buku yang kedua adalah konseling singkat berorientasi solusi. Nah ini munculnya buku ini juga ada riwayat histori sejarahnya. Kenapa akhirnya ada muncul buku konseling singkat berorientasi solusi. Dan saya pelajari itu semua menggabungkan antara apa yang saya pelajari di kampus dan saya belajar dari di luar terkait dengan hipnoterapi. Kemudian ada semacam benang merah yang akhirnya saya menulis buku tentang konseling singkat berorientasi solusi ya. Dan kalau misalkan di beberapa istilah mungkin lebih dikenal dengan solution focus group therapy ataupun solution focus group counseling, tapi saya menamakan oriented karena orientasi adalah sebuah arah gitu. Dan di buku ini dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan konseling singkat itu. Oke. Nah ini sejumlah materi yang akan kita pelajari selama 2 jam ini. Saya akan coba paparkan terkait dengan konsep dasar teori. Kemudian nanti saya ingin coba untuk melakukan sesi simulasi secara online menggunakan Zoom. Saya nanti akan menginvite relawan. Mudah-mudahan lancar. Kalau misalkan lancar itu akan sangat baik. Bagaimana cara untuk melakukan counseling secara daring atau online dan bisa menggunakan Zoom seperti ini ya. Oke, kita akan mulai dari mengapa orang sulit berubah. Ibu dan Bapak, tentu ibaratnya ketika kita ingin melakukan bantuan kepada orang, satu hal yang kita inginkan pada orang itu adalah berubah. Nah, change gitu kan. Berubah jadi seperti apa? Tentu jadi lebih baik gitu. Sehingga di dalam keilmuan BK itu dipelajari berbagai tools, berbagai pendekatan, berbagai model bagaimana untuk membuat orang itu berubah menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Dan tentu ibaratnya ini adalah sebuah proses yang perlu memerlukan sebuah pemahaman dan perlu untuk mengaplikasikan dalam tatanan praktis. Nah, dari saya menyimpulkan dari beberapa apa yang saya alami dalam praktik counseling, maka pada dasarnya orang itu sulit berubah karena beberapa hal. Pertama, dia tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang perlu dilakukannya gitu. Jadi orang itu ketika datang counseling, dia ingin melakukan sesuatu tapi dia juga nggak paham terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya. Membantu orang sebetulnya mengarahkan pada sebuah pemahaman diri, sehingga melalui proses internalisasi yang dalam orang itu menjadi lebih paham, mengerti. Dan ketika orang mengerti, memahami apa yang terjadi pada dirinya, sebetulnya dia mulai terbuka, tahu apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dia lakukan. Nah, poin yang kedua, ketika orang sulit berubah adalah merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ketika orang sulit berubah, dia takut. Takut apa? Takut menghadapi sebuah resiko terburuk. Sehingga untuk mengambil sebuah keputusan, misalkan ya, orang ingin berhenti dari main gadget, misalkan contoh misalkan adiksi game online.
ketika orang kecenderungan main game online itu merasa game online menjadi kebutuhannya, sehingga dia susah untuk memotong pola itu. Karena takut kalau misalkan berhenti nanti tidak memiliki teman misalkan. Kalau misalkan dia berhenti, maka dia merasa cemas. Jadi kemampuan untuk mengambil keputusan ini membuat orang itu cenderung ya tarik ulur gitu. Seperti apa ya? Ya mungkin maju mundur gitu, susah untuk maju. Nah, yang ketiga, mengapa orang sulit berubah? Dihantui prediksi kegagalan. Ada orang yang semangat untuk berubah, dia ingin misalkan melalui counseling itu menjadi orang yang lebih baik, orang yang misalkan dewasa, orang yang penuh keberhasilan. Tapi motivasi dia itu kadang-kala terhenti ketika dia membayangkan sebuah prediksi kegagalan. Nah, kadang-kala pikiran kita itu memiliki fungsi memprediksi masa depan gitu, kayak predicting the future. Kita seolah-olah tahu nanti kalau misalkan saya melakukan ini maka akan jadi seperti ini. Nah, kebanyakan justru ketika orang memprediksi sebuah kegagalan dalam pikirannya, maka kecenderungannya ini akan menghambat dirinya untuk tidak maju. Nah, dan terakhir, yang membuat orang sulit berubah biasanya gitu fokus pada keburukan dari kegagalan itu. Tadi saya contohkan beberapa hal yang kadang-kala gitu. Misalnya kita dalam hidup kita ingin lebih baik, kita memplanningkan. Misalkan ketika Ramadan masuk, biasanya orang kan punya dengan berbagai macam rencana. Misalkan saya mau menuntaskan 1 juz, tapi dalam jalannya kadang-kala tidak terpenuhi juga gitu. Jadi kadang-kala kita fokus pada keburukan dari kegagalannya. Nah, ini beberapa hal yang saya coba simpulkan dari apa yang saya alami dan saya temukan dari praktek konseling itu. Ada 4 hal ini yang membuat orang mengalami kesulitan untuk berubah. Sehingga sebetulnya Ibu dan Bapak, apa sih yang dibutuhkan oleh orang itu? Sebetulnya simpel ya. Yang dibutuhkan oleh orang itu adalah perubahan positif dalam dirinya sehingga dia itu ngerti gitu, dan itu adalah inti dari konseling, yaitu ada perubahan positif. Nah, perubahan itu apa? Perubahan yang sifatnya itu mengubah cara berpikir, perubahan yang sifatnya itu mengubah cara bertindak, dan dia memiliki sesuatu yang positif yang perlu dia lakukan. Oke, itu untuk mengawalinya. Sehingga konseling sebetulnya adalah bagian upaya bagaimana membantu orang memfasilitasi perubahan positif pada diri orang. Sehingga orang itu bisa berubah cara berpikirnya, berubah cara merasanya, dan berubah cara bertindaknya. Oke, apa yang diharapkan oleh konselor ketika melakukan counseling? Sebetulnya saya kira mungkin contohnya 3 hal ini yang diharapkan di dalam sesi konseling yang diharapkan oleh konselor atau guru BK itu ya. Pertama, konseling itu adalah the good boy atau the good girl. Jadi kita harapan kita itu datang, konseling yang datang ke kita itu ya orang yang siap mendengarkan, kemudian patuh dengan apa yang kita katakan, kemudian kooperatif, dia bisa ketika ditanya dia langsung bisa menjabarkan secara langsung terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, yang kedua ya kita ingin konseling itu kooperatif gitu, sehingga besar harapan dengan konseling itu the good boy atau the good girl, ya konseling itu bisa melakukan perubahan positif. Ini kan yang ingin dilakukan yang diharapkan oleh konselor dalam sesinya. Sehingga muncul pertanyaan besar sebetulnya, karena saya kira 3 hal ini banyak yang ada yang ditemukan di dalam sesi konseling di sekolah-sekolah itu, ada juga yang ibaratnya tidak ditemukan, bahkan kebanyakannya misalkan Anda referral dan Anda mengalami kebingungan, sehingga apa sih yang perlu dilakukan? Nah, kita coba kaji itu dan bagaimana cara untuk melakukannya dalam perspektif solusi. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, bagaimana orang berubah? Saya coba angkat ini dari model komunikasi dari Neuro-Linguistic Programming. Ibu dan Bapak, ketika kita menghadapi klien atau diri kita sendirilah, kita tahu bahwasanya setiap peristiwa yang kita alami dari luar itu kita melakukan sebuah proses berpikir gitu. Kita melakukan sebuah filterisasi. Kita melakukan sebuah filterisasi di mana informasi itu kita delete,
atau kadangkala kita melakukan kesimpulan terhadap pengalaman yang kita alami, sehingga kadangkala pengalaman negatif, misalkan contoh saja, misalkan ada orang sekarang siswa mengalami pembelajaran di rumah, gitu kan. Belajar di rumah itu adalah mengubah pola. Yang asal mulanya dia harus di kelas, kemudian bertemu dengan temannya, sekarang berubah menjadi belajar di rumah dan tidak bertemu dengan temannya. Nah, ini adalah pengalaman eksternal. Kalau misalkan ibaratnya pengalaman eksternal ini diinterpretasikan atau diproses menjadi sebuah makna yang negatif, maka itu akan mengubah kondisi. Apa yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi ketika orang menginterpretasi secara negatif pengalaman eksternalnya, maka itu akan mengubah state atau emosi yang dirasakannya. Karena state ini, misalkan nih, contoh nih, tadi saya jelaskan, belajar dari rumah, kemudian pikiran yang muncul dalam dalam anak ini adalah belajar di rumah membosankan karena tidak ada teman. Itu adalah pikiran. Kemudian pikiran itu sudah berupa generalisasi bahwasanya belajar di rumah membuat saya bete. Nah, ini masuk ke dalam internal representation atau ibaratnya proses representasi internal dalam dirinya. Pikirannya itu berkata seperti itu sehingga akan menghasilkan sebuah emosi. Emosi apa? Emosinya berupa kejenuhan, boring. Akhirnya apa? Ada rasa malas. Dan moodnya apa? Moodnya akhirnya muncul sebuah mood ya malas-malasan dan nggak mau untuk belajar. Dan yang paling parah adalah kadangkala itu emosi yang dirasakan itu ngepek ke fisiologi. Misalkan kalau kita cemas, itu kadangkala ada getaran, tangan kita gemetar seperti ini, atau misalkan kita merasa jantung kita berdetak. Itu adalah contoh bagaimana proses perubahan itu terjadi pada diri orang. Dan artinya apa? Konsep ini mengajarkan bahwasanya pikiran adalah menjadi pusat. Karena interpretasi dari pikiran itu mempengaruhi apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, bahkan ke fisiologi, itu ke bagian tubuh dari orang itu. Nah, contoh misalkan sekarang, contoh pada kasus misalkan sekarang ketika masa pandemi corona misalkan, kita sering lihat informasi terkait dengan penambahan orang-orang yang terjangkit corona COVID-19. Kemudian kita lihat tiap hari itu naik terus. Nah, itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita itu akan berbicara dalam sebuah kalimat, bagaimana jika saya kena? Bagaimana jika saya akan pasti saya akan kena juga seperti mereka. Nah, kalau itu masuk dan ke dalam proses internal kita, maka itu akan menghasilkan sebuah state yang terdiri dari apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, dan itu akan mempengaruhi juga pada fisiologi kita. Akhirnya apa? Kita merasa cemas, kemudian kita mengalami denyut jantung yang sangat kuat, dan itu sangat berpengaruh ke dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu, saya berpendapat ketika kita mau melakukan bantuan kepada orang, maka yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara berpikir orang itu, sehingga kita tahu bagaimana pikirannya dan apa yang perlu diubah dari pikirannya itu. Oke. Nah, kita tahu, saya kira Anda sudah mengenal terkait dengan konsep dari iceberg theory. Ini sebuah konsep yang diambil dari psikoanalisis. Sigmund Freud menjelaskan terkait dengan teori dari gunung es. Bahwasanya apa yang kita lihat saat ini itu hanyalah permukaan dan yang di bawah itu yang paling besar. Nah, bahkan ada perspektif analisis mengatakan pikiran sadar itu fluensinya adalah 12%, sisanya adalah 88%. Sehingga keseharian hidup kita itu banyak dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Nah, apa sih yang sebetulnya maksud dari ini? Oke, saya jelaskan. Oke, Ibu dan Bapak, di dalam pikiran bawah sadar itu ada beberapa bagian. Pikiran kita kan terbagi dua. Pertama ada conscious mind atau pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Ada juga yang bagi tiga dengan pikiran nirsadar. Nah, pikiran sadar itu secara fungsional adalah fungsinya hanya tiga. Pertama, menganalisis dan bersifat rasional.
Dia mengidentifikasi informasi yang masuk, membandingkan, menganalisis, dan memutuskan. Jadi fungsi pertama dari conscious mind adalah menganalisis dan berpikir rasional. Yang kedua, sebagai memori jangka pendek atau temporary memory. Nah, temporary memory ini contoh seperti saat kita misalkan belajar, ya, kita belajar. Kalau proses pembelajaran itu kita maknai dan kita merasa ada manfaatnya, maka biasanya temporary memory itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akan menjadi memori jangka panjang. Tapi kalau proses pembelajaran itu tidak kita maknai, kita bosan, kita merasa nggak enjoy, maka sebetulnya itu disimpan di dalam conscious mind dan itu akan menghilang dalam beberapa jam. Ya, ini contoh fenomena ini kita temukan manakala kita sedang belajar misalkan di kelas. Ketika kita nyaman gitu kan, kita mudah dan mengerti apa yang dijelaskan. Tapi kalau misalkan kita bosan gitu kan, kita keluar kelas, kemudian ditanyakan sama teman, kamu dapat apa? Oh, saya lupa lagi itu apa tadi yang dijelaskan. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, conscious mind itu salah satu fungsinya adalah memori jangka pendek atau menampung data sementara itu. Dan ada juga fungsi yang ketiga adalah critical factor atau faktor kritis. Ini penting sekali karena faktor kritis itu adalah bagian dari fungsi dari pikiran sadar mengkritisi, menganalisis informasi yang mau masuk. Jadi conscious mind itu harus punya faktor kritis karena kalau kita tidak punya faktor kritis maka informasi akan secara masuk pikiran bawah sadar itu sangat bahaya. Oke. Nah, jadi di dalam lapisan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada sebuah lapisan namanya critical factor. Nah, bagian kedua dari pikiran itu adalah pikiran bawah sadar atau istilahnya juga dikenal dengan modern memory area. Nah, fungsi dari pikiran bawah sadar ini itu banyak sekali gitu. Setidaknya ada 7 fungsi. Fungsi dari pikiran bawah sadar. Pertama, fungsi dari pikiran bawah sadar adalah tempat menyimpannya keyakinan atau nilai atau prinsip. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat misalkan nilai kita, keyakinan kita saat ini itu tidak tersimpan di dalam pikiran sadar, tapi di dalam pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, kenapa kita sering meyakini, misalkan kalau kita sering sekali sulit untuk berubah, kenapa? Karena kita tidak menyentuh sisi belief yang berada di pikiran bawah sadar. Karena saking penting sekali sebetulnya kita mengerti dan memahami bahwasanya berada belief itu adalah kunci untuk melakukan perubahan itu sendiri. Kalau seandainya belief itu negatif. Nah, yang kedua adalah tempat tersimpannya habit atau kebiasaan. Nah, di dalam pikiran bawah sadar itu program-program yang ada dalam pikiran kita juga menyangkut terkait dengan habit. Contoh misalkan saat kita bangun jam berapa, atau misalkan saat kita terbiasa belajar jam berapa, nyamannya seperti apa, atau juga habit terkait dengan respon-respon emosional ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Nah, contoh misalkan seandainya ibaratnya ada dari diri kita sering mengalami kecemasan yang berlebihan terhadap pandemik ini. Nah, itu misalkan itu bisa itu pernah waktu kecil itu mengalami sebuah pengalaman yang membuat dia trauma misalkan ya. Contoh misalkan katakan saja orang yang fobia lah ya, supaya lebih mudah contohnya. Orang yang fobia kucing gitu. Coba Anda lihat, kucing itu secara pikiran sadar itu kan lucu gitu kan, kemudian tidak menggigit dan itu binatang yang sebetulnya menarik gitu. Tapi bawah sadar mengatakan beda gitu. Bawah sadar mengatakan kucing itu akan menangkap kamu, akan mencakar kamu dan membahayakan kamu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat kecil. Karena dulu waktu kecil ternyata dia pernah mengalami misalkan digigit kucing saat usia 6 tahun. Nah, program ini menjadi habit sehingga ketika respon ada kucing, habit yang muncul adalah habit ketakutan yang berupa ibaratnya mungkin perilaku yang sifatnya itu avoidant, penghindaran. Apakah misalkan lari atau pokoknya yang sifatnya melakukan penghindaran. Nah, yang ketiga, emosi. Emosi adalah bagian dasar dari manusia gitu. Nah, di pikiran bawah sadar juga kita tersimpan emosi. Emosi apa saja? Emosi yang sifatnya positif, begitupun dengan emosi yang sifatnya negatif gitu. Jadi bawah sadar itu menyimpan terkait
emosi positif, misalkan pengalaman-pengalaman membahagiakan kita saat kita kecil. Kalau kita ditanyakan misalkan pengalaman menyenangkan apa saat kecil saat usia TK misalkan, maka bawah sadar itu secara otomatis itu melakukan searching dan memunculkan sebuah memori, dan memori itu bersifat visual. Ketika kita tanyakan apa itu, dulu waktu saya juara pidato misalkan, persisnya dulu waktu kelas TK misalkan, apa yang membuat Anda merasa begitu bahagia saat itu? Orang-orang memuji saya karena ternyata saya mampu. Nah, ini adalah memori yang positif, yang bahagia. Tapi bawah sadar juga menyimpan memori yang negatif. Kalau misalkan kita pernah mengalami pengalaman menyakitkan, menakutkan di masa lalu, itu berpengaruh besar juga kepada bawah sadar memprogram itu dan melakukan sebuah proteksi. Contoh misalkan perilaku kabur dari menghindari kucing itu adalah sebetulnya adalah program pikiran positif. Kenapa? Karena bawah sadar membuat proteksi supaya si individu itu tidak bertemu dengan ketakutannya. Coba kalau misalkan berdasarkan pengalaman traumanya, dia ibaratnya tidak ada program proteksi kabur. Itu akan terjadi sebuah gangguan lain mungkin ya. Bisa saja ujung-ujungnya menjadi mengalami panic attack gitu kan, serangan panik, dan itu menjadi lebih berbahaya gitu. Jadi pikiran bawah sadar itu menyimpan memori positif dan memori negatif. 4, memori jangka panjang. Nah, tadi saya sudah contohkan di dalam beberapa literatur yang pernah saya baca, kapan katanya fungsi dari pikiran bawah sadar itu aktif. Ibu dan Bapak, ternyata bawah sadar itu aktif katanya sejak 4 bulan katanya, yaitu saat dimana janin itu mulai apa ya, mungkin kita bisa komunikasi itu saat janin itu ada gitu, dan itu mendengar gitu, sehingga bisa dikatakan kita lahir, kita berinteraksi di dunia ini pertama kali dengan menggunakan bawah sadar, sehingga bawah sadar itu seperti sebuah database memori yang unlimited, tidak ada kuotanya gitu. Jadi punya fungsi yang sangat banyak sekali. Nah, kelima, intuisi. Intuisi adalah terkait dengan hal yang sifatnya itu sense gitu kan. Kita kadang-kadang merasa intuisi saya kayaknya gini. Kayak seperti sebuah prediksi, walaupun itu katanya berasal dari bawah sadar juga. Karena intuisi ini muncul sebetulnya berdasarkan pengalaman juga. Kita membandingkan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari apa yang pernah kita temukan dalam hidup kita. Kemudian yang keenam adalah kreativitas. Nah, kreativitas juga fungsi dari pikiran bawah sadar itu. Sehingga ketika kita mengakses pikiran bawah sadar, kita katanya lebih kreatif daripada pikiran sadar. Karena pikiran sadar adalah sebagai problem solver yang sifatnya tuh rasional. Sementara kadang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan secara kreatif gitu. Dengan kata lain, bisa orang-orang mengatakan yang cenderung pikiran sadar itu dominan otak kiri katanya ya. Kadang aktivasi pikiran bawah sadar itu katanya mengaktifkan otak kanan. Ya walaupun itu sebuah hal yang perlu dikaji ulang, tapi sederhananya adalah kreativitas itu salah satu fungsi dari pikiran bawah sadar. Persepsi adalah terkait dengan apa yang kita lihat dari dunia, perception of the world gitu kan. Istilah di dalam reality therapy itu adalah the picture of album. Jadi persepsi adalah album foto atau kacamata, cara pandang kita melihat dunia. Sehingga ada orang yang mempersepsikan dunia itu misalkan penuh dengan keterpurukan, maka dia akan dihantui dengan masalah-masalah ya, stres, kecemasan, depresi. Tapi kalau misalkan persepsi dunia itu adalah baik, bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita sejahtera, maka ya itu akan dipenuhi dengan kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, ada satu lagi fungsi dari pikiran nirsadar, atau istilah lainnya adalah primitive area. Nah, primitive area itu fungsinya adalah lebih ke hormon. Pengaturan hormon dalam diri kita ini seperti BIOS dalam komputer. Ini sudah ada produknya dari sana, dan kita ibaratnya tidak bisa dirubah gitu. Kalau seandainya modern memory area ini belief, habit, emosi, ini kita bisa melakukan sebuah strukturisasi ulang.
Tapi kalau ini sudah dari sananya gitu. Sehingga kalau kita lapar kita makan. Jadi bios dari Allah ketika kita lahir dan sudah diberikan bios seperti itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak, apa yang dimaksud dengan hipnoterapi itu adalah mengintervensi bagian bawah sadar. Sehingga itu akan menjadi lebih efektif karena kita langsung berkomunikasi dengan bawah sadar. Nah, sementara ibaratnya kalau kita melakukan analisis terhadap conscious mind atau pikiran sadar, maka sebetulnya ini bisa saja berhasil. Contoh, konsep CBT atau Cognitive Behavior Therapy itu fokus pada kognitif atau respon-respon individu terhadap situasi. Dan itu menggunakan konsep conscious. Nah, hipnoterapi itu memanfaatkan dengan memotong pola, kritikal faktornya kita coba untuk istilah saya mungkin diistirahatkan sebentar, kemudian kita coba gali dalam diri kita, apa hal-hal positif yang bisa kita tanamkan atau munculkan dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan hipnoterapi, yaitu dengan cara pertama kritikal faktor kritisnya kita istirahatkan dulu, kemudian secara umum orang awam mengatakan memberikan sugesti. Tapi dalam proses hipnoterapi itu tidak cukup hanya memberikan sugesti. Maka yang saya angkat strength based approach. Karena setiap orang itu punya pengalaman positif, punya kekuatan. Sebetulnya yang perlu kita gali adalah pengalaman positifnya ini, sehingga dia memiliki sebuah membangkitkan. Istilahnya adalah awakening ya. Kayak epoking. Epoking itu membuat orang bangkit menyadari dengan apa yang hal positif apa yang terjadi pada dirinya. Dan itu bisa dilakukan dengan mengakses hipnosis. Oke. Itu konsep utama yang dimaksud dengan solution oriented. Mengapa ini penting, Ibu dan Bapak? Karena gini, ketika kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup, kita pasti ada yang itu adalah stres. Tidak ada orang yang tidak pernah stres, pasti kita semua stres. Dan ketika kita stres, itu pasti terjadi sebuah konsep HPA aksis. HPA aksis adalah konsep yang terjadi pada otak kita, gitu kan, di dalam pikiran kita. Itu singkatannya. Pertama hipotalamus, gitu kan. H hipotalamus, pituitary gland, dan kelenjar adrenal. Misalkan saat ini gitu kita melihat gitu pandemi corona ini membuat kita itu diam di rumah, nggak bisa apa-apa gitu kan, keluar rumah nggak boleh, kemudian kalaupun keluar rumah takut gitu, dan ini membuat stres. Nah, ketika kita stres itu bagian otak yang namanya itu adalah hipotalamus itu mengeluarkan hormon namanya kortikotropik hormon, di mana hormon kortikotropik ini mengaktifkan bagian pituitary gland, di mana pituitary gland ini akan mengeluarkan hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Hormon ACTH inilah yang mengaktifkan hormon adrenal. Jadi hormon adrenal ini yang seperti Anda ketahui adrenalin. Maka kita tegang terus gitu. Kita merasa kesulitan mengendalikan tubuh kita. Ketika hormon adrenal ini aktif, mengeluarkan sejenis hormon namanya adalah hormon kortisol, sehingga hormon kortisol itu menyebabkan peredaran darah kita itu butuh penyesuaian. Kadangkala kalau kita menginterpretasi ini bahaya, kita menganggap dalam pikiran kita itu corona ini bahaya, sudah ada di rumah kita, sudah ada dekat dengan kita. Itu pikiran kita muncul, maka terjadilah konsep HPA aksis, hipotalamus, pituitary gland, adrenal gland. Sehingga kalau misalkan pikiran kita dipenuhi dengan hormon kortisol, maka kita sulit untuk merasakan kenyamanan atau ketenangan. Kita dihantui kecemasan. Nah, oleh karena itu, berita baiknya adalah ya kita mampu untuk mengubah itu. Nah, kebanyakan orang itu ketika stres itu mengubah konsep responnya itu menjadi dua. Pertama adalah menghadapinya, yang kedua adalah menghindarinya. Nah, Ibu dan Bapak, yang sehat yang mana sebetulnya? Healthy stress atau yang dinamakan dengan eustress itu yang mana? Sebetulnya yang menghadapinya itu adalah yang sehat. Healthy stress, stres yang sehat itu membuat kita menjadi lebih stabil. Justru ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang semakin naik, kita bisa menyesuaikan, menyetandarkan diri kita dengan situasi itu, maka secara otomatis ada sebuah kompetensi, dan itu meningkatkan daya juang atau daya lentur kita.
istilahnya adalah resiliensi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali terkait dengan resiliensi. Itu adalah konsep penting. Berbeda dengan cara kalau misalkan kita flight, menghindarinya. Kalau kita menghindarinya, itu kita tidak ada sebuah proses upaya pembelajaran dalam diri kita. Tidak ada sebuah upaya pendidikan yang sifatnya itu meningkatkan kapasitas diri. Karena apa? Karena setiap kali berada dalam tekanan, kita selalu menghindar. Dan ini ujung-ujungnya tidak meningkatkan sebuah daya lentur. Nah, Ibu dan Bapak dan teman-teman, berita positifnya adalah konseling itu mampu untuk mengubah persepsi. Tadi saya sudah bilang persepsi berada di dalam pikiran bawah sadar. Dan ketika kita mampu mengubah persepsi mengenai stres atau mengenai situasi yang terjadi pada orang, maka ini akan mengubah HPA aksis. HPA aksis tidak akan aktif, tapi yang ada adalah hormon endorfin. Ini misalkan ya, kalau misalkan kita mengatakan misalkan sekarang situasinya corona ya, saya tidak bisa keluar. Terus kita katakan tenang, baik-baik saja, saya mampu mengendalikan diri saya. Nah, ini proses yang terjadi di dalam diri kita, di dalam kelenjar-kelenjar otak kita itu kita mengeluarkan sebuah hormon namanya ada hormon endorfin. Nah, hormon endorfin inilah yang kita rasakan saat kita merasakan enjoy, melakukan kegiatan, nikmat ketika misalkan kita sholat. Ini adalah hormon endorfin. Dan ini membuat kita merasa nyaman. Dan kalau misalkan hormon endorfin itu tetap ada pada diri kita, maka kita tidak akan punya masalah yang lebih dalam sebetulnya. Oke, nah oleh karena itu konseling dan resiliensi sebetulnya intisari dari konseling solution adalah bagaimana supaya kita meningkatkan daya tahan ya, daya tahan psikologis. Sederhananya gini, resiliensi itu didefinisikan sebagai daya tahan psikologis individu dalam menghadapi sebuah tantangan atau tekanan dalam hidup. Ya saya kira tidak hanya berasal dari masa sekarang saja. Mungkin sebelum corona juga kita mengalami sebuah challenging dalam hidup kita. Kita menghadapi sebuah tantangan. Dan konseling itu punya peranan besar sekali bagaimana cara untuk improvement resiliensi itu. Sehingga resilient ketika orang punya daya tahan atau resiliensi, itu prinsipnya adalah seperti bounce back. Punya daya lentur, kemampuan yang semakin ditekan dengan sejumlah tekanan. Anda mungkin tahu truk puso ya. Truk puso itu beban yang sangat banyak sekali itu, tapi dia tetap maju gitu. Dan ketika bebannya itu dicabut hilang, maka bagian pegasnya itu balik lagi seperti semula. Itu yang dinamakan dengan resiliensi. Jadi semakin penuh beban, maka semakin meningkat daya tahan tubuh kita. Dan ini yang dimaksud dengan mental health. Bagaimana kemampuan daya lentur dalam menghadapi sebuah tantangan. Nah, konseling itu mampu untuk membantu individu untuk meningkatkan resiliensi itu. Dan caranya bagaimana itu kan pertanyaannya. Nah, konsep yang saya pelajari gitu dari berbagai macam teori, pada dasarnya masing-masing teori itu sangat berbeda dengan irisannya. Namun solution oriented itu punya kekhasan. Solution oriented itu fokus pada pertama success story, sebuah pengalaman, dan success story ini menjadi strength, kekuatan dalam dirinya itu yang dia gunakan sebagai modal untuk facing the challenge. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi sebuah tantangan itu. Nah itu sebuah framework yang saya maksud dengan strength based approach. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, kita masuk ke dalam sesi yang ini. Sebetulnya kalau kita lihat dan boleh jujur pada diri kita sendiri, kita banyak mengalami stuck gitu kan, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat sehingga sesi konseling itu tidak terlalu efektif gitu. Ada siswa yang datang ke ruang BK kemudian berbicara dengan Anda tapi dia balik lagi gitu, seolah-olah dia relapse ya. Nah, apa sih yang terjadi sebetulnya? Mengapa konseling dirasa seperti tidak ada efek sama sekali? Nah, saya mencoba merimpun beberapa common mistake, beberapa kesalahan umum yang akhirnya konseling itu tidak efektif. Ya. Pertama, kita sering kali memperbesar permasalahan yang terjadi pada konseling. Kita ingin tahu gitu, mengapa masalah itu terjadi pada diri konseling. Dan ini melebar. Bahkan kita menggunakan sebuah konsep
5W1H ya. Dan ini konsep forensik, konsep detektif. Kita mencoba mencari tahu what, when, who, how, sampai ke how ya. What, when, where, who, dan how. Jadi memperbesar itu. Sehingga waktu yang sebetulnya satu sesi atau sekitar 40 menit bisa kita gunakan, akhirnya tidak memberikan efek sama sekali gitu. Nah, kedua, membuat pernyataan yang negatif mengenai konseling. Tadi saya di awal menjelaskan ada sebuah the picture of album, yaitu sebuah kacamata atau cara berpikir dalam diri kita. Nah, bisa jadi gitu. Kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita dapat ibaca klien atau konseling yang itu pernah kita tangani dan dia datang lagi dengan tidak ada perubahan, kemudian kita melabeli klien itu atau konseling itu dengan sebutan yang negatif. Nah, ini sebetulnya akan membuat konseling tidak efektif gitu. Karena kita punya kerangka negatif terhadap orang itu sendiri, punya premu negatif. Nah, yang ketiga, membuat pernyataan yang tidak berkaitan dengan tujuan konseling. Ya, saya kira dalam hal yang sederhana, kita terlalu kemana-mana dalam berbicara gitu. Tidak fokus kepada isu, tema yang klien harapkan gitu. Nah, yang keempat, membuat judgement atau pernyataan terhadap klien ya. Karena pikiran kita itu di dalam ilmu neuroscience, saya pernah membaca gini. Pikiran kita ternyata secara natural itu kecenderungan negatif. Jadi secara natural gitu, pikiran kita itu ada kecenderungan negatif. Namun positifnya kita juga punya kecenderungan positif. Istilah Albert Ellis adalah rational belief atau juga bisa irrational belief gitu. Nah, ketika kita melakukan judgment ke klien dengan skema-skema tertentu, misalkan anak ini nakal, tidak bisa diatur, dia mah susah untuk berubah, dia mah susah untuk berubah. Nah, ini sebuah skema yang sudah menjadi penilaian. Nah, skema itu yang akan membuat konseling tidak efektif. Nah, terakhir, fokus pada kenapa masalah ini terjadi. Nah, ini semua 5 hal ini sebetulnya bagian dari analisis kritis terhadap pendekatan yang ada, dan kemudian muncullah solution oriented sebagai kritis dari pendekatan-pendekatan yang sebelumnya. Nah, ada sebuah riset saya ambil dari jurnal yang dilakukan oleh Lambert ya, tahun 92. Jadi sebetulnya faktor apa saja sih yang membuat klien berubah gitu dalam konseling gitu. Nah, kemudian di dalam jurnal itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada faktor klien, faktor hubungan, faktor harapan, faktor teknik, dan model. Coba Anda lihat, ternyata prosentasi yang paling besar sebanyak 40% adalah klien faktor. Nah, sementara model atau teori konseling yang kita pelajari dimulai dari psikoanalisis sampai ke postmodern, atau mungkin ada lagi post-postmodern lagi yang nanti bermunculan gitu, itu hanya 15% gitu. Kemudian faktor hubungan berkontribusi 30%. Ini menandakan bahwasanya hubungan itu punya pengaruh besar karena kontribusinya besar sebanyak 30%. Dan 15% kontribusi dari harapan atau tujuan klien ingin counseling. Nah, dari sini di dalam jurnal itu dijelaskan bahwasanya ternyata kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya perubahan pada seseorang itu bukanlah di luar dari kehendak klien, tapi itu berasal dari internal klien. Ya, jadi sehebat apapun teknik, tools, teori konseling yang bisa kita gunakan, tapi kita tidak menyentuh sisi dari klien, maka itu susah untuk berubah. Nah, begitupun ketika kita sangat tahu klien, kita sangat paham klien, tapi kita tidak bisa atau tidak mampu menjalin relasi yang sifatnya terapeutik dengan klien, maka itu juga nonsen gitu. Nah, oleh karena itu riset ini menjelaskan bahwasanya pusat dari perubahan adalah dari klien itu sendiri, dan oleh karena itu implikasinya adalah bagaimana membuat klien itu menjadi pusat yang tahu arah, yang memutuskan apa yang perlu dilakukan dalam dirinya. Oke. Nah, ini saya jelaskan singkat beberapa perbandingan pendekatan
tradisional model dengan yang singkat. Kalau misalkan kita belajar dulu terkait dengan teori konseling, tradisional model fokusnya selalu pada kekurangan gitu kan, kelemahan. Misalkan klien itu telat masuk kelas ya, ujung-ujungnya kan kita selalu mengatakan, ya udah tuh kamu tidurnya jangan terlalu malam gitu kan, coba tidurnya lebih pagi. Itu adalah contoh kita memanfaatkan menggunakan konsep kekurangan atau kelemahan yang ada pada diri klien. Nah, sementara brief counseling itu tidak fokus pada hal itu, tapi lebih kepada kekuatan. Kita mengeksplorasi hal positif apa, pengalaman keberhasilan apa, maka itu dimunculkan menjadi pusat, sehingga sisi-sisi positif kekuatan yang ada dalam diri klien itu akan menjadi drive bagi dia untuk melakukan sebuah perilaku baru. Nah, kalau di dalam tradisional model, kita selalu berbicara fokusnya itu pada masalah klien. Kita menanyakan riwayat-riwayat, bahkan pendekatan-pendekatan misalkan seperti Adlerian terapi atau misalnya psikoanalisis itu lunut ke belakang gitu, bagaimana hubungan dengan ayah, dengan ibu, dan itu sangat menguras waktu yang sangat lama. Nah, sementara brief itu berfokus pada solution. Yaitu solusi itu apa? Solusi itu sangat simpel. Solusi itu muncul dari klien dan itu adalah sesuatu yang bisa klien lakukan, bukan menurut konselor lakukan, tapi menurut klien bisa lakukan. Jadi simple dan bisa dilakukan. Tidak seperti tidak dalam artian susah gitu. Oke. Pendekatan tradisional itu mengubah mencari sifat-sifat tertentu gitu. Tadi dia mah malas, ya udah itu coba tidurnya rada pagi, rada jam 10, jam 9, nanti pasti kamu nggak akan telat. Nah, tapi kalau misalkan konselor tujuannya ke sana, tapi lebih ke mencari exception, pengecualian. Konsep yang akan memunculkan sebuah kekuatan. Itu adalah dasarnya adalah dari pengecualian atau exception. Nah, sehingga perbandingan ini Anda bisa lihat di dalam tradisional model, konselor adalah ahli, orang yang tahu segala seluk-beluk terkait dengan konseling. Kalau dalam orientasi brief, konselor itu murid gitu. Anda coba seperti layaknya murid, itu punya curiosity, punya ingin tahu, punya keinginan apa sih yang terjadi, maka prinsipnya di dalam tradisional klien sebagai murid, kalau di dalam brief klien adalah ahli. Jadi kebalik posisinya. Klien itu menjadi ahli, konselor menjadi murid atau siswa. Konseling bersifat terstruktur di dalam brief. Sementara dalam tradisional itu tidak terstruktur. Nah, ini beberapa pendekatan yang secara pribadi mengubah konsep saya dalam melakukan praktek counseling. Sampai saat ini rutinitas saya ketika menangani klien, saya menggunakan orientasi solution atau yang sifatnya itu strength based ya. Oke. Nah, terdapat riset ya di sekolah itu ternyata solution oriented itu banyak secara efektif membantu permasalahan, diantaranya permasalahan untuk harga diri, kemudian addiction ya, drug addiction. Anda coba kalau dieksplor gitu kan, anak-anak kita itu sudah canggih-canggih. Terus khususnya penyalahgunaan obat itu bukan masalah obat seperti ganja atau misalkan marijuana atau misalkan ekstasi, tidak. Tapi sekarang banyak obat-obat resep yang digunakan untuk mabok gitu. Di anak SMP, SMA itu sudah bermunculan kasus-kasus seperti itu. Misalkan saya pernah menangani kasus ini contoh adiksi obat resep atau istilahnya adalah drug prescription addiction. Itu ada kasus saya pernah tangani, ini mahasiswa saya tangani menggunakan obat tramadol. Mungkin yang tahu obat tramadol itu adalah penghilang rasa nyeri dan itu harus keluar izin dokter, harus dari dokter, resep itu keluar baru obat itu keluar. Dan ada orang yang menggunakan itu untuk menghilangkan permasalahannya. Ini saya kira sangat miris sekali gitu. Klien yang pernah saya tangani itu dia mengkonsumsi obat itu dimulai dari kelas SD kelas 4 sampai dia kuliah tetap menggunakan itu dan itu membuat dia ketergantungan gitu. Oke, kasus kecemasan dan depresi, kemudian perilaku agresif, masalah kesulitan belajar, korban perceraian rumah tangga. Nah, Ibu dan Bapak, pada kasus korban perceraian rumah tangga sebetulnya itu ada sebuah isu tertentu ya.
Isunya apa? Isunya adalah sebuah penerimaan. Jangan dikira gitu kan, anak walaupun misalkan sudah dewasa pada level kuliah, itu bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan transisi baru ketika ayah dan ibunya berpisah. Ini kadangkala butuh sebuah adaptasi atau penyesuaian, dan ini butuh transisi. Oleh karena itu, solution oriented ini terdapat riset yang membuktikan bahwasanya dapat membantu anak-anak korban perceraian rumah tangga untuk lebih punya penerimaan terhadap situasi yang dihadapi. Nah, dan paling menarik dari solution oriented adalah solution oriented ini dipengaruhi oleh positive psychology, ya. Dia memandang manusia itu positif, punya potensi, punya sebuah keberhasilan, dan oleh karena itu tidak selalu orientasinya itu adalah problem. Kalau misalkan ada masalah maka konseling. No. Jadi paradigma dari strength based atau dipengaruhi oleh positive psychology ini mempengaruhi gitu praktek-praktek bantuan yang ada, sehingga ada istilah namanya itu adalah coaching, ya. Coaching itu bukan pelatihan, coaching itu bukan coaching olahraga, misalkan kayak sekarang ada pelatih sepak bola misalkan, coach janur. Nah, bukan melakukan itu, tapi coaching adalah upaya bantuan untuk mencapai tujuan. Jadi coaching itu dipengaruhi oleh solution oriented. Adanya istilah coaching itu dipengaruhi oleh solution oriented karena paradigma ini membuat sesi atau layanan itu tidak harus ada masalah dulu baru, enggak. Misalkan kita mau bantu anak untuk supaya dia bisa meningkat, dia asalnya peringkat ke-10, kemudian kita adakan sesi counseling atau istilah orang lain itu namanya coaching untuk supaya bisa naik ke peringkat kedua. Nah, ini kan bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan secara individual, bisa dilakukan secara grup, kelompok. Itu paling menarik. Sebetulnya solution oriented ini mengubah paradigma. Nah, kita penasaran sebenarnya asal usulnya dari mana? Nah, ini yang saya sampaikan. Saya pertama kali belajar hipnoterapi tahun 2010, berarti sekitar 10 tahun yang lalu, dan saya belajar mengambil pelatihan dulu sangat mahal sekali dan itu biayanya, dan saya mencoba ya karena ingin belajar, saya mengeluarkan dan bertemu dengan orang namanya adalah Milton Erickson. Nah, Milton Hyland Erickson, bukan Erik Erikson. Kita mungkin pernah belajar mata kuliah teori counseling, dan nama Milton Erickson hampir tidak pernah disebutkan gitu di dalam buku-buku teks itu. Misalkan Anda buku Gerard Corey yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada itu istilah orang Milton Erickson. Milton Erickson ini sebetulnya orang yang berkontribusi besar terhadap lahirnya pendekatan-pendekatan postmodern, termasuk solution impact terapi pun sebetulnya pengaruh besarnya dari Milton Erickson. Sehingga saya tertarik apa sih sebetulnya yang orang ini lakukan gitu kan. Milton Erickson adalah seorang psikiatris, dia hidup di Arizona. Dia adalah orang yang membawa hipnosis dalam konteks counseling atau psikoterapi. Jadi yang dia lakukan, yang Milton Erickson lakukan adalah dia membawa hipnosis dalam kondisi conversation, sehingga orang itu tidak merasa dihipnosis. Tidak harus tutup mata atau kemudian orang tergeletak gitu kan, kemudian tangannya tidak digerakkan, tidak harus seperti itu. Tapi Erickson itu memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu sehingga orang itu mengalami kondisi trans. Istilahnya adalah trans hipnosis. Dan kondisi trans ini adalah kondisi saat orang berada dalam kondisi trans itu adalah pusat kreativitas, solution generating, dan terbukanya kembali hal-hal positif dalam dirinya. Nah, sehingga gini, ketika orang ingin berubah, memang bisa saja gitu kan, tidak dalam kondisi trans pun. Tapi memanfaatkan kondisi trans itu membuat orang lebih cepat dan lebih efektif berubahnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Milton Erickson. Nah, Ericksonian, sehingga sekarang itu ada Ericksonian hipnoterapi, yaitu hipnoterapi dalam model conversation, kemudian sangat humble, sangat elegan, dan jauh dari konsep hipnosis mungkin direktif atau yang Anda ketahui seperti di TV-TV, tidak seperti itu. Erickson adalah itu, dan
sampai meninggal dia di Arizona, dia mendirikan oleh murid-muridnya itu mendirikan Milton Erickson Foundation. Dan banyak orang yang dari seluruh dunia itu belajar ke Milton ke yayasan Milton Erickson di Arizona ya sampai sekarang. Milton Erickson seorang yang ibaratnya berkontribusi besar terhadap praktek. Sehingga di dalam beberapa tulisan yang pernah saya baca ada sebuah istilah gini. Jika seandainya Sigmund Freud itu adalah bapak teori psikoterapi, maka Sigmund Freud adalah bapak praktek psikoterapi. Karena kontribusi Freud itu besar dalam teori. Tapi kalau Milton Erickson itu kontribusi besarnya banyak ke praktisnya. Ya, diantaranya SFBT itu muncul dari Milton Erickson. Naratif terapi yang diangkat oleh Michael White itu juga sama dari pemikiran Milton Erickson. Impact terapi pun sama dari Milton Erickson. Jadi sebetulnya pemikiran-pemikiran beliau ini mempengaruhi bagian besar dari praktek-praktek yang ada. Oke. Jadi tadi saya sudah jelaskan sederhana, singkat, bagaimana awal mula proses dari pengaruh dari Milton Erickson. Oke. Asal mulanya ibaratnya Milton Erickson itu tadi ya banyak orang yang tertarik dengan Milton Erickson sehingga ada suami istri saya kira yang sudah pernah baca buku atau teori terkait dengan solution oriented pernah dengar orang namanya Steve DeSager sama Inso Kimberg. Mereka adalah seorang pekerja sosial karena kalau di Amerika itu yang melakukan praktek counseling atau psikoterapi itu ada dari psikologis, psikolog, counselor, kemudian pekerja sosial. Nah, dua orang ini, seorang pekerja sosial, dia tertarik gitu dengan apa yang dilakukan oleh Milton Erickson. Karena Milton Erickson itu membuat sebuah lembaga dulu namanya Mental Research Institute gitu. Dan suami istri ini melihat gitu video-video hipnoterapi yang dilakukan oleh Erickson. Apa sih yang paling beda yang dilakukan oleh Erickson dari hipnoterapi yang ada? Nah, dari sanalah maka dua orang ini, Inso Kimberg dan Steve DeSager, suami istri, mengeluarkan sebuah buku namanya Interviewing for Solution. Sebetulnya itu adalah hasil terjemahan atau interpretasi dua orang ini terhadap video sesi terapi yang dilakukan oleh Erickson. Nah, kemudian ada muridnya namanya Bill O'Hanlon. Nah, saya juga banyak belajar dari buku-buku ini, buku Inso Kimberg, Steve DeSager, sama Bill O'Hanlon. Dia seorang pekerja sosial juga. Dia belajar langsung dengan Milton Erickson, mengikuti pelatihan Erickson yang hipnosis, dan dia mengeluarkan sebuah buku Solution Oriented Therapy gitu. Nah, jadi semuanya didasari oleh pemikiran Milton Erickson. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Milton Erickson? Yang dilakukan oleh Milton Erickson adalah pertama, solution seeking, solution focus, solution oriented. Jadi tidak fokus pada problem, tapi fokus pada solution. Nah, kemudian Milton Erickson menggunakan transhipnotik dalam memfasilitasi perubahan pada klien. Jadi Erickson itu memanfaatkan kondisi klien, trans klien, untuk klien supaya berubah gitu. Ya, ini adalah yang dinamakan dengan induksi trans atau induksi hipnosis. Tapi karya dari Steve DeSager dan Inso Kimberg itu tidak menggunakan hipnosis trans secara formal seperti Erickson. Kalau Erickson akan mengatakan seperti ini. Misalkan ya, bagus sekali. Saat ini Anda duduk yang nyaman. Anda rasakan tubuh Anda begitu rileks. Pola pernapasan Anda begitu sangat nyaman. Erickson akan melakukan sebuah proses induction. Tapi Inso Kimberg dan Steve DeSager itu tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pertanyaan. Anda mungkin tahu dengan namanya pertanyaan miracle question. Miracle question sebetulnya itu adalah induction. Itu adalah bagian dari teknik cara induksi yang dilakukan oleh Inso Kimberg, ya. Dengan cara bertanya seolah-olah masalah tuntas, Anda tertidur, lalu apa yang terjadi? Jadi orang diminta membayangkan ke depan
ketika masalah tuntas. Itu adalah contoh induction ya. Oke. Jadi sebetulnya apa itu hipnosis itu? Nah, tadi saya sudah jelaskan, semoga Anda mulai tergambar. Jadi hipnosis itu bukanlah magic kegelapan ya. Bukan dalam arti orang ketika ke ATM kemudian dia bawa uang terus hilang uangnya. Itu bukan hipnosis. Walaupun kalau dianalisis ada komponen hipnosis. Sekali lagi, itu bukan hipnosis, tapi kalau dianalisis ada komponen hipnosisnya. Oke, hipnosis juga bukan penguasaan pikiran. Ya, ya sebetulnya hipnosis itu banyak dikaji dalam teori. Baik dalam konsep teori behavioristik, misalkan di dalam konsep behavioristik ada yang namanya itu adalah conditioning yang dikeluarkan oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov melakukan uji coba, mungkin Anda tahu ya, terhadap anjing dikasih makanan, disadakkan bel, kemudian air liurnya keluar, diulang-ulang, kemudian ketika iwatnya dihilangkan, nggak ada. Itu kan stimulus respon. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai hipnosis di dalam konteks yang lain. Hipnosis berbahaya, tidak mungkin kita tidak bangun lagi, ya. Nggak ada, hipnosis itu natural, semua orang dalam keseharian itu mengalami kondisi hipnosis. Nanti saya akan coba jelaskan. Hipnosis sama dengan tidur, beda. Tapi ketika orang mau tidur, dia mengalami kondisi hipnotik. Sekali lagi, hipnosis itu beda dengan tidur, tapi ketika orang mau tidur, orang mengalami kondisi hipnotik. Oke, Anda harus tutup mata agar tetap dalam kondisi trans. Tidak, ya. Orang bisa dalam kondisi trans ketika mata tertutup, ketika mata terbuka, itu sangat bisa. Oke, hipnosis melibatkan lupa ingatan. Tidak, justru hipnosis bisa membangkitkan ingatan. Beberapa orang tidak bisa dihipnosis. Tidak, karena konsep hipnosisnya mungkin hipnosis yang seperti di TV-TV ketika orang tidur, maka dia tertidur. Tidak seperti itu ya. Oke. Jadi hipnosis itu apa sih sebetulnya? Saya coba jelaskan secara konsep ilmiah. Hipnosis sudah diakui di APA ya, dari American Psychological Association. Ini menjadi sebuah divisi yang ke-30 namanya Society of Psychological Hypnosis. Menurut APA, hipnosis itu adalah suatu kondisi kesadaran yang melibatkan fokus perhatian yang tinggi dan menurunnya kesadaran perifer yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan untuk merespon sugesti. Nah, ini ada beberapa istilah. Pertama, fokus perhatian yang tinggi, kemudian menurunnya kesadaran perifer, atau tadi saya jelaskan menurunnya daya kritis, ya, daya kritis. Kemudian karena fokus tinggi, daya kritis berkurang, sehingga respon sugesti itu semakin cepat, gitu. Nah, ini dari APA ya, Society of Psychological Hypnosis. Ada juga dari Departemen Pendidikan di Amerika, Department of Education Human Service Division. Hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. Jadi hipnosis adalah faktor kritisnya berkurang, kemudian sugesti masuk gitu. Nah, ada juga saya ambil dari Pak Adi W. Gunawan, Dr. Adi W. Gunawan, dia pakar hipnoterapi Indonesia yang sekarang menjadi rujukan. Hipnosis dianggap sebagai ilmu psikoneurofisiologis yang secara saintifik itu berdasarkan pada perubahan frekuensi dan amplitudo gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta yang mengakibatkan meningkatnya fokus, konsentrasi, dan penerimaan terhadap pesan-pesan mental yang diberikan pada pikiran bawah sadar. Jadi hipnosis bisa dilihat dari kacamata gelombang otak. Jadi kalau orang misalkan dalam fokus yang tinggi, itu terjadi penurunan gelombang otak. Gelombang otak itu ada 4, beta, alfa, theta, dan delta. Nah, saat kita kondisi tidur, itu adalah delta. Nah, hipnosis berada pada kondisi alfa dan theta. Kalau misalkan kita berada dalam kondisi beta, kita bisa banyak berpikir banyak hal. Itu adalah kondisi beta. Nah, jadi tadi saya jelaskan, hipnosis itu alamiah. Hipnosis itu kita mengalami dalam keseharian kita. Apa saja fenomena dalam keseharian kita? Ini contoh-contohnya. Pada saat Anda akan tertidur, misalkan dulu Anda mau tidur, Anda mendengar suara, tapi Anda tidak bisa menggerakkan tubuh Anda karena Anda sudah rileks, itu istilahnya adalah hipnagogik. Itu adalah kondisi trans. Kalau orang disugesti dalam kondisi itu masuk ke bawah sadarnya.
Nah, sehingga ini biasa digunakan untuk orang tua untuk menghipnosis anak-anaknya sebelum tidur. Sebetulnya ini bisa digunakan pada saat akan tidur. Yang kedua ada hipnopompik. Hipnopompik itu saat Anda bangun tidur, Anda lulungu gitu kan. Nah, itu adalah hipnopompik. Jadi kondisinya kan kita lengu gitu kan, belum sadar secara penuh, dan itu kondisi sangat reseptif sugesti. Kalau diberikan sugesti dalam kondisi itu masuk ke bawah sadar. Nah, itu adalah contoh keseharian. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah contoh saat kita nonton televisi. Saat kita nonton televisi, kita juga fokus gitu melihat. Atau saat ini Anda melihat saya gitu kan, kemudian mendengarkan suara saya, itu juga sama gitu kan. Kalau misalkan ini bermakna bagi Anda, itu masuk ke bawah sadar, sehingga materi yang saya sampaikan berkesan dan itu akan menjadi memori yang positif bagi diri Anda. Baca koran, lihat Instagram, nah, itu semua gitu kan, mengemudi mobil atau motor ya. Kita juga saat itu kita fokus dan kita berada dalam kondisi trans gitu kan. Atau saat kita lupa menyimpan barang, misalkan kita mau bepergian gitu kan, saking ribut rusuh gitu kan, kita lupa di mana ya disimpannya barang tertentu. Itu adalah contoh parsial amnesia. Itu juga kondisi trans. Kita pernah mengalami itu. Atau juga saat luka tidak terasa sakit. Misalkan Anda jatuh dari motor, karena ada rasa malu, ya langsung motor yang dibawa itu dijalankan lagi. Tapi ketika sudah berhenti, rasa sakitnya mulai. Itu ada namanya efek anestesi. Jadi itu luka, yaitu hilang sementara karena dalam kondisi trans, ketika kita menyadari bagian tubuh kita mana yang terluka, maka saat itu muncul rasa, gitu kan? Oke. Orang tua mengobati luka anaknya, ini pun sama, kita dalam kondisi hipnosis ya. Ya mungkin ada anak yang sakit, kemudian kita coba misalnya anak jatuh ya dari kursi, kemudian kursinya kita pukul, tuh dipukul kursinya, udah hilang. Ya tiba-tiba anak berhenti rasa sakitnya dan dia nggak nangis lagi. Itu juga trans gitu kan. Melamun, yang paling sederhana melamun. Main game, itu juga hipnosis. Jadi trans atau hipnosis sebetulnya dalam keseharian kita alami itu. Nah, lantas apa sih sebetulnya hipnosis dalam praktik counseling? Ya, oke. Ya, Kang Gian, punten Kang Gian. Ya. Karena kita terbatas dalam waktu dan sekarang sudah hampir 1 jam nih Kang Gian memberikan ulasan materi. Nah, mungkin kita langsung bisa masuk ke sesi diskusi atau sesi simulasi praktik dari Kang Gian atau seperti apa? Saya tuntaskan dulu karena ini penting konsepnya. Ya. Insya Allah tidak akan lebih dari 2 jam ya. Kita sudah tuntas di 2 jam supaya ada pemahaman yang tepat terkait dengan bagaimana praktek dalam counseling. Oh iya, iya siap. Oke. Baik. Berapa menit lagi kan kira-kira? Ya, maksimal 15 menit ya. 15 menit. Maksimal. Oke. Sekarang bagaimana hipnosis dalam praktiknya? Nah, Oke, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya hipnosis adalah kondisi kesadaran khusus, di mana pikiran berada dalam kondisi yang sangat reseptif sehingga dapat melakukan perubahan atau modifikasi berbagai program pikiran dengan cepat, mudah, dan bersifat permanen. Sehingga dalam proses konseling, kondisi hipnosis itu digunakan sebagai tools agar intervensi itu bisa lebih efektif, cepat, dan berefek permanen. Sehingga sekali lagi hipnosis digunakan sebagai katalisator kondisi yang digunakan untuk membantu orang melakukan perubahan. Sehingga kenapa saya menamakan solution oriented hypnotherapy? Karena saya memakai konsep teori solution based, tapi memanfaatkan kondisi hipnosis sebagai katalisator untuk melakukan perubahan itu. Itu yang saya maksud kenapa solution oriented hypnotherapy. Oke. Nah, teorinya sederhana sekali. Kalau Anda mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa membaca buku saya, nanti bisa ngontak panitia bagi Anda yang interest buku saya. Itu seperti ini. Di dalam solution oriented itu ada namanya perubahan. Perubahan itu tidak akan pernah terjadi manakala kita itu fokus pada problem. Sehingga ada yang namanya itu adalah exception. What is exception? Gitu kan. Apa itu exception? Ini sangat mudah sekali dipahaminya Ibu dan Bapak. Pengecualian atau exception adalah situasi
atau waktu di mana masalah sedang tidak terjadi. Kalau diumpamakan konsep gambar yang saya umpamakan di sini ada apel hijau gitu kan. Nah, yang dimaksud exception adalah apel merah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan apel exception itu adalah apel merah. Selama ini kalau kita sedang punya masalah, kita kan fokusnya ke apel hijau. Prediksi-prediksi terburuk, prediksi-prediksi kegagalan, atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Sehingga saat itu kita susah untuk berubah. Nah, sementara sebetulnya di dalam diri kita tuh, di dalam gambar ini contohnya ada apel merah gitu. Yaitu sebuah pengalaman keberhasilan, pengalaman positif yang perlu di-evoking. Istilahnya adalah evoking. Evoking itu membuat orang menjadi lebih terpecut, menyadari, dan melakukan sebuah upaya untuk melakukan perbaikan. Nah, sehingga kalau misalkan yang Anda tangani adalah isunya misalkan masalah tidak percaya diri misalkan ya, maka ada saat di mana klien kita itu mengalami rasa percaya diri. Kalau kita mendapatkan klien kita merasa klien dengan kecemasan, maka ada saat di mana klien itu penuh keberanian. Itulah teori yang mendasarinya. Nah, dari sini maka ada prinsip-prinsip solution oriented. Oke, apa saja prinsipnya? Oke, prinsipnya sebetulnya sangat menarik bagi saya. Pertama, there is exception every problem. Jadi selalu ada pengecualian dari setiap masalah yang klien hadapi. Tadi yang sudah saya contohkan, exception adalah saat atau masalah tidak terjadi. Sehingga ketika Anda melakukan praktek counseling, itu fokusnya adalah pada exception, bukan pada problemnya terjadi, tapi pada pengecualian atau saat di mana masalah terjadi. Dengan kata lain, Anda perlu melakukan eksplorasi secara fokus dengan opposite yang berlawanan dengan problem klien. Yang kedua, klien adalah ahli dan penuntut tujuan. Tadi sudah saya jelaskan. Klien adalah orang yang paling paham, mengerti, mengetahui apa yang ada pada diri dia. Kita punya keyakinan penuh bahwasanya klienlah yang paling tahu. Maka biarkan klien yang menentukan tujuan itu. Ketiga, orientasi ke depan. Sejarah tidaklah penting. Jadi hampir tidak, apakah perlu untuk melakukan eksplorasi masalah? Silahkan saja, tapi tidak selama sesi. Jadi kalau saya ada waktu 40 menit untuk sesi counseling, untuk eksplorasi masalah cukup 5 menit saja. Karena kalau misalkan Anda 90% untuk mengeksplorasi masalah, maka 40 menit itu saya yakin tidaklah efektif dalam membantu klien. Oke, konseling difokuskan pada kekuatan dan solusi ya. Jadi kekuatan, pengalaman keberhasilan yang terjadi pada diri klien. Penekanan pada apa yang mungkin dapat diubah dilakukan dengan cara yang berbeda. Klien didorong jadi gini, klien didorong untuk menemukan cara sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah dia lakukan. Mungkin dia sudah melakukan itu, ya. Nah, kita perlu mendorong klien mencari alternatif. Kenapa? Prinsipnya adalah do one thing different. Kita melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Kalau kita melakukan cara yang sama, maka balik lagi. Itu prediksinya seperti itu. Maka perlu untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kemudian perubahan kecil akan membawa perubahan besar. Hal-hal yang paling kecil kita dorong, walaupun ibaratnya itu kecil di mata kita, tapi bisa klien lakukan, itu adalah biarkan saja. Karena keberhasilan klien melakukan sesuatu, itu akan melipat gandakan atau mendatangkan keyakinan diri klien untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, terakhir, individu memiliki sumber daya atau resource untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sekali lagi, ada istilah lain dari solution oriented, itu adalah resource oriented. Jadi semua sumber dayanya berada pada klien. Nah, Oke. Apa itu peran klien? Oke, ini saya perjelas singkat saja. Peran klien itu 3. Pertama, not knowing. Not knowing adalah menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, ini adalah sebuah prinsip. Jadi di dalam persepsi dalam otak atau kerangka pikir konselor adalah orang yang not knowing, tidak tahu apa-apa. Tapi dia punya curiosity. Karena dia tidak tahu apa-apa, dia ingin untuk melakukan mengetahui apa yang terjadi, sehingga ada curiosity. Tapi respect juga.
Itu sehingga dari apa yang dilakukan oleh konselor, sebetulnya kunci untuk melakukan solution oriented adalah hanya satu. Selain not knowing, curiosity, dan respect. Skillnya satu. Apa itu? Question. Jadi skillnya adalah bertanya gitu. Solution oriented, semua tekniknya adalah teknik pertanyaan. Jadi kalau Anda membaca buku saya, semuanya adalah teknik bertanya. Bagaimana cara melakukan pertanyaan? Oke. Nah, frameworknya seperti ini. Ini adalah kerangka kerja dari solution oriented. Pertama, istilahnya di dalam bukunya Solution Focused Counseling dari Guterman, istilahnya bukan exploring the problem, tapi co-constructing problem and goals. Jadi, masalah yang klien ceritakan tidak dalam arti saya merasa tidak percaya diri. Mengapa kamu tidak percaya diri? Apa yang membuat kamu tidak percaya diri? No, tidak seperti itu. Tapi construction. Construction itu adalah istilahnya membangun konsep frame, sehingga ibaratnya construction problem itu ujungnya ada sebuah konstruksi goals. Jadi dari problem yang dibangun itu akan ada sebuah tujuan goals, dan ujungnya akan seperti ini. Oke, dalam sesi counseling ini apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda? Saya ingin menjadi lebih percaya diri. Nah, lebih percaya diri itu goals yang perlu dibangun. Tujuan itu perlu positif. Beda dengan tujuan negatif. Tujuan negatif itu tidaklah baik bagi klien. Contoh gini, saya ingin menghilangkan perasaan cemas saya. Nah, menghilangkan rasa cemas ini tidak solution oriented. Solution oriented berorientasi pada positive statement, yaitu berorientasi pada kalimat-kalimat positif kepada klien. Jadi kalau misalkan klien ngomong, saya ingin menghilangkan perasaan cemas saya, kita akan lempari dengan pertanyaan lanjutan. Dan jika seandainya rasa cemas itu hilang, lalu apa yang terjadi pada diri Anda? Nah, kenapa? Karena kita membangun goals-nya. Langkah kedua adalah amplifying exception, memperbesar pengecualian. Ya, ini adalah konsep utama. Exception adalah the central of theory dari solution oriented. Jadi teori utama dari solution oriented adalah exception. Nah, tekniknya, semua teknik yang ada di dalam teori solution oriented itu semuanya adalah memfasilitasi, mengidentifikasi, menemukan sebuah exception. Di dalam buku saya menuliskan beberapa teknik untuk mengidentifikasi pengecualian. Teknik miracle question yang diciptakan oleh Steve DeSager, mungkin Anda pernah tahu juga. Bayangkan suatu malam Anda tertidur, saat Anda tertidur keajaiban terjadi, masalah yang Anda bicarakan tuntas di sini. Itu adalah miracle. Exception question, scaling question, videotape question, dan saya mengembangkan dua teknik yang saya kembangkan waktu saya mengajar dengan mahasiswa, yaitu success book question dengan memanfaatkan buku sebagai media, dan success chair question menggunakan media kursi untuk memfasilitasi klien mengenai apa yang perlu dia lakukan. Langkah ketiga adalah construction task, ya. Jadi setelah klien itu menemukan exception-nya, kita bangun tugas apa yang perlu dia lakukan selama 1 minggu. Jadi kita bangun klien tugas apa yang perlu dia lakukan selama 1 minggu. Nah, ya tentu dari mana tugas itu? Ya tugas itu muncul dari solusi yang klien temukan berdasarkan masalah apa yang dihadapi. Setelah itu mengevaluasi keefektifan tugas, dan terakhir mengevaluasi kembali masalah tujuan. Apakah klien sudah cukup? Kalau sudah cukup ya sudah gitu. Oke. Sehingga ya saya lewat itu. Sehingga bagaimana mengintegrasikan hipnosis dalam kerangka solution oriented. Ini yang paling menarik dan ini jadi materi terakhir. Oke. Hampir sekarang itu berkembang teori-teori konseling itu mulai melakukan sebuah pembangunan konsep teori, membangun antara teori 1 dengan teori 2. Contoh misalkan CBT itu dulu namanya kognitif terapi. Dia memisahkan antara kognitif terapi dan behavior terapi. Kemudian dibangunlah ada istilah kognitif behavior terapi karena sebagai komponen penting dalam melakukan bantuan. Nah, saya mencoba untuk melakukan integrasi. Hipnosis itu dimanfaatkan, tadi sudah saya bilang, as a katalisator. Hipnosis digunakan sebagai katalisator
memanfaatkan kondisi klien. Dan ini persis apa yang dilakukan oleh Milton Erickson. Ini utamanya. Sehingga framework yang saya bangun ketika Anda melakukan solution oriented hipnoterapi adalah seperti ini. Pertama, tadi seperti yang saya jelaskan, fokus pada pengecualian. Setelah melakukan pengecualian, maka merinci perilaku apa yang dia inginkan. Ketika dia sudah lepas dari masalahnya itu, apa sih yang terjadi pada diri dia? Nah, detailkan. Misalkan gini, pada kasus tertentu ingin percaya diri. Seperti apakah percaya diri itu? Percaya diri itu misalkan bisa ngomong di depan kelas. Terus apalagi? Bisa berpendapat ketika berada di forum tertentu. Terus apalagi? 2, oke. Berarti detailnya perilaku yang dimaksud percaya diri oleh klien hanya 2 indikator, yaitu dia bisa berbicara di depan kelas dan dia bisa menyampaikan pendapat di dalam forum. Ini adalah tahapan detailing atau merinci perilaku. Nah, detailing itu langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi pengalaman keberhasilan. Nah, inilah kondisi hipnosis digunakan di sini. Kenapa? Karena kita melakukan sebuah eksplorasi terhadap pengalaman keberhasilan pada klien. Ketika kita menggunakan konsep seperti biasa, tidak dalam kondisi trans, kadangkala itu tidak tereksplorasi. Maka kita perlu untuk memanfaatkan kondisi trans untuk membangkitkan memori klien yang positif, yang berisi kekuatan, yang berisi pengalaman keberhasilan. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah seperti yang dilakukan oleh Erickson, utilization. Dia memanfaatkan keunikan klien, memanfaatkan apa yang klien lakukan, memanfaatkan nilai klien. Jadi hipnosis yang saya maksud di dalam solution oriented itu tidak seperti hipnosis, oke, sekarang tutup mata, bagus sekali, saya akan hitung 1 sampai 10, setiap hitungan 1 akan membuat Anda rileks. Itu adalah tradisional model. Nah, Ericksonian hipnosis yang dilakukan oleh Erickson adalah utilization. Misalkan seperti ini. Oke, sekarang boleh saya tahu nggak kira-kira ketika Anda bayangkan diri Anda sudah bisa presentasi, sudah merasa bisa mengungkapkan pendapat di dalam forum, kira-kira perasaan apa yang paling Anda rasakan setelah itu? Saya merasa bahagia sekali. Oh, jadi Anda merasa bahagia. Sekarang kalau saya ingin tanyakan kepada Anda, explore bagian tubuh Anda, kira-kira rasa bahagia itu Anda rasakan paling besar di bagian tubuh mana? Misalkan di dada di sini. Oke. Baik. Good. Sekarang saya ingin coba Anda fokus, tutup matanya dan fokus pada Anda di dada. Dan sekarang perasaan ini besar atau kecil? Berwarna atau tidak berwarna? Nah, ini adalah utilization. Utilization adalah dengan cara memanfaatkan, memperbesar hal positif, kemudian kita menarik. Akhirnya gini, oke, saya ingin bawa kembali, ceritakan kembali kepada saya pengalaman yang pernah Anda alami perasaan bahagia ini saat Anda SD misalkan. Apa itu? Nah, ini adalah konsep memanfaatkan hipnosis dalam solution oriented. Dalam rangka apa? Evoking, supaya orang itu bangkit, sadar, dan mengetahui apa yang perlu dilakukan. Oke, nah, ini adalah konsep yang saya pakai dan ini saya bangun karena saya saya temukan sendiri dalam praktek ketika saya melakukan supervisi dengan mahasiswa, kemudian saya konsepkan, coba lakukan ini dan ternyata proven banyak orang yang berhasil. Jadi ini saya temukan berdasarkan hasil praktik yang coba saya bangun dengan menggunakan utilization terhadap hal itu. Dan konseling singkat biasa dengan menggunakan hipnosis itu lebih efektif. Berapa lama saya biasa membantu klien? Itu rata-rata 3 sesi. 3 sesi ya, tapi rata-rata ya sekali lagi. Dengan kondisi tertentu. Itu 3 sesi biasanya cukup terbantu untuk masalah-masalah tertentu. Nah, setelah itu setelah melakukan identifikasi keberhasilan dengan menggunakan hipnosis, kemudian menggunakan pertanyaan skala dan memberikan pesan. Apa itu skala? Oke. Saya kira cepatkan ini terakhir. Oke. Scaling question ini sangat penting sekali karena ini bagian dari konsep penilaian. Klien itu melihat, mengukur kondisi apa yang dia alami, apa yang dia rasakan terkait dengan apa yang dia alami sehingga dia bisa mematok
Kalau dia cemas itu berada di mana gitu. Dan kita bantu juga kalau misalkan dia menjadi lebih percaya diri di angka berapa. Sehingga efektivitas counseling itu bisa digunakan dengan scaling question. Dan ini sangat terbantu sekali. Karena kita bisa membantu klien untuk mengkonsepsikan solusi dari angka ini. Misalkan gini, kalau klien itu merasa dia berada di angka 3, dia merasa tidak percaya diri. Kemudian goals dia adalah mencapai angka 9, di mana dia bisa tadi terampil ngomong di depan kelas dan menyampaikan pendapat. Maka kita bisa menanyakan seperti ini. Dan kira-kira apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa naik 1 angka ke atas atau misalkan 2 angka ke atas. Nah, pertanyaan ini akan mengkonsepsikan klien itu melakukan sebuah solution. Dan tentu solution itu muncul berkaitan dengan apa yang bisa dia lakukan. Oke? Dan terakhir, melakukan messaging. Ini yang paling penting juga. Ya. Messaging itu adalah menyampaikan pesan dan kesan. Jadi ketika sudah muncul solusinya, kemudian kita berikan waktu kepada klien selama 2 menit, konselor juga menulis. Jadi konselor menuliskan pesan, apa yang disampaikan, pesan itu berupa rangkuman dari sesi counseling, termasuk dari pengalaman keberhasilan yang klien temukan terhadap dirinya, dan konseling itu menuliskan perasaan dia setelah counseling. Setelah menuliskan, konselor menanyakan kira-kira apa yang kamu dapatkan. Kemudian si konseling menceritakan apa yang dia rasakan setelah sesi counseling, dan terakhir konselor membacakan pesan kepada klien terkait dengan resume yang dia temukan setelah sesi counseling. Pesan itu terdiri dari 3 komponen. Pertama pujian, bridge statement, dan tugas. Ya secara utuh ini contoh yang saya lakukan biasanya. Jadi kita membagi komponen pujian. Pujian itu adalah diambil dari pengalaman keberhasilan klien terkait dengan apa yang dialami. Kemudian ada pernyataan menjembatani, dan kemudian tugas. Tugas itu diambil dari solution yang ditemukan dari pertanyaan skala yang tadi saya contohkan. Oke, ini juga contoh kesan yang ditulis. Oke, itu saya kira gambaran utuh dari solution oriented hypnotherapy. Mudah-mudahan memberikan sebuah pemanaan baru bagi teman-teman di lapangan. Dan saya kira akan lebih baik kalau misalkan kita tanya jawab saja mungkin ya. Tadinya saya mau mendemonstrasikan kalau ada waktunya. Gimana nih, Kang Hidyar? Silakan, saya serahkan. Ya, luar biasa Kang Gian sudah memberikan ilmu yang luar biasa, sangat menarik dan luar biasa sekali ilmu yang sudah disampaikan tadi. Saya sendiri jadi teringat kembali memori ketika kuliah, bagaimana penyampaian Akang pada siang hari ini luar biasa, sangat masuk. Dan kalau kita melakukan sesi praktik itu berapa lama kira-kira Kang? Oke, saya butuh waktu mungkin sekitar 15 menit lah. Saya hanya ingin mendemonstrasikan secara umum saja. Oke, untuk para peserta, mungkin kita masih penasaran tentunya ya bagaimana praktik dari Kang Gian yang akan mencoba melakukan praktik kepada salah satu dari peserta. Pesertanya sudah ditentukan kan? Ya, Atau... saya tentukan. Saya akan minta mahasiswa saya. Oh ya, siap. Bisa minta bantuan. Ya, jadi kita akan praktik dulu. Kemudian nanti kalau masih ada waktu yang tersisa, kita akan lanjutkan beberapa diskusi. Seperti itu. Jadi untuk para peserta, kita lanjut di sesi yang kedua, melihat dan mengamati langsung proses praktik konseling berbasis solusi yang akan dilakukan oleh Kang Gian. Baik teman-teman, saya ini Bu Yulia Nings ini adalah alumni pertama dari UMTAS. Beliau murid atau apa, teteh saya sebetulnya, usianya di atas saya. Tapi hari ini kita akan coba untuk melakukan session. Saya ingin mendemonstrasikan ini contoh session dengan menggunakan Zoom ya, dan itu bisa dilakukan sekali sebetulnya. Oke, Bu Yulia siap Bu? Ya, siap Pak. Oke, baik. Oke, Bu Yulia, kira-kira tadi Anda kemarin menghubungi saya dan minta sesi counseling. Kira-kira apa yang ingin dibantu melalui counseling?
Ya, sebenarnya masalah yang sedang saya hadapi mungkin yang umumnya lagi terjadi sekarang ya Pak, tentang ya kondisi di pandemik sekarang ini. Kebetulan kan suami saya juga kerjanya di luar kota, tepatnya di zona merah, belum bisa pulang. Kemudian kondisi di kota tempat tinggal saya pun ya istilahnya untuk pasien COVID itu cukup tinggi lah gitu. Jadi ada kecemasan yang sering saya alami gitu. Bahkan mungkin ketakutan yang agak berlebihan gitu sih. Intinya seperti itu. Oke, jadi Ibu merasa cemas dengan apa yang terjadi pada diri Ibu dan keluarga Ibu. Iya, seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira apa yang Ibu harapkan terjadi pada diri Ibu melalui sesi konseling ini? Ya, dari sesi konseling ini ya yang saya harapkan tuh minimal saya bisa lebih tenang, nggak terlalu parno lah, dikit-dikit lihat berita, udah langsung takut. Kalau ada yang datang gitu ke rumah ya takutnya bawa virus atau gimana. Terus jadi menghambat mobilitas saya juga sih, intinya seperti itu. Oke, Ibu ingin merasakan ketenangan, itu Bu? Iya, yang lebih intinya itu. Oke, kalau seandainya ketenangan itu bisa Ibu capai, gitu, kira-kira seperti apakah Bu yang Ibu maksud ketenangan itu? Ya, ketenangan yang saya harapkan itu minimal kalau saya buka berita tentang pandemi ini tidak terlalu was-was gitu kan. Kemudian kepada suami saya juga yang notabene kerjanya di luar kota, khususnya di kota yang masuk ke zona merah itu tidak terlalu takut gitu loh Pak. Ya meskipun sampai sekarang masih kontak gitu, keadaannya baik-baik aja, tapi ya minimal saya bisa nggak terlalu was-was dan khawatir aja. Itu sih intinya. Oke, jadi yang Ibu maksud ketenangan itu setiap kali berita Ibu hilang rasa was-was. Kemudian ya intinya gitu. Terus kalau keluar rumah, kalau ketemu orang yang datang gitu kan, tetap aja was-was misalnya ini orangnya takutnya bawa virus atau apa gitu kan ya. Jadi ya minimal berkuranglah kecemasan itu sih intinya. Oke, Ibu berkurang kecemasan. Nah, ketika Ibu sudah berkurang rasa kecemasan dan hilang tuh rasa was-was itu, kira-kira apa yang terjadi pada diri Ibu? Ya, saya lebih tenang aja kalau misalkan baca berita atau mendengar informasi apapun, nggak terlalu ketakutan yang nggak beralasan gitu. Lebih ini aja sih, lebih bisa menikmati kondisi yang sekarang meskipun bisa dibilang tidak mungkin senormal biasa, tapi minimal jauh lebih tenang lah, intinya seperti itu. Oke. Jadi Ibu tetap mampu mengendalikan diri Ibu dalam menghadapinya itu ya Bu ini ya? Iya, intinya sih seperti itu. Oke. Baik, sekarang gini Bu, kalau seandainya ada skala dari angka 0 sampai 10, di mana 0 Ibu merasa ibaratnya sangat cemas gitu kan, 10 Ibu merasa tenang. Itu kira-kira di angka berapa posisi sekarang rasa cemas Ibu? Di 3. Di 3, berarti ya Ibu di angka 3 ya. Nah, katakan saja Ibu tuntas melalui sesi konseling ini dan mampu mencapai apa yang Ibu harapkan. Kira-kira di angka berapa itu, Bu? Iya, di angka 8 atau 9 lah. Oke, wow, 8 ya. 8 atau 9? Persisnya 8 di atau 9? 8. Di angka 8. Kalau seandainya 8 ini tercapai, kira-kira gambaran perilaku Ibu seperti apa, Bu? Yang Ibu maksud 8 itu? Ya bisa seperti biasa lagi, ya hanya bisa menerapkan ya istilahnya perilaku ataupun kebiasaan saya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu, tidak terlalu banyak pikiran negatif atau tidak terlalu banyak ketakutan. Intinya ya lebih tenang seperti sedia kala lah, meskipun kondisinya tidak bisa senormal dari sebelumnya gitu. Oke, jadi bisa beraktivitas seperti biasa dengan penuh pengendalian diri Ibu itu? Iya, seperti itu. Oke, sekarang saya ingin bertanya, ini pertanyaannya mungkin agak unik gitu, Bu. Oke, sekarang Bu, bayangkan gitu kan, jika seandainya Ibu selepas sesi konseling dengan saya secara online ini, Ibu kemudian di rumah, kemudian Ibu tertidur gitu kan, dan saat tertidur pulas terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Ibu ceritakan ke saya itu tuntas. Nah, tapi karena Ibu tertidur, Ibu tidak tahu apa yang terjadi.
Dan saat bangun pada pagi hari, apa yang paling Ibu rasakan berbeda pada pagi hari itu? Ya lebih tenang, lebih santai dan merasa nyaman aja. Oke, lebih tenang, lebih santai, dan lebih nyaman ya. Iya. Kira-kira pada pagi hari itu apa yang Ibu lakukan berbeda dari biasanya? Ya, biasanya kalau sekarang kan lagi takut tuh paling setelah itu kan buka TV, lihat informasi terbaru. Mungkin kalau nanti masalahnya sudah sedikit berkurang, bisa melakukan aktivitas lain, tidak hanya langsung lihat berita. Itu bisa Nah, langsung mengerjakan pekerjaan rumah gitu. nah, persisnya perilaku apa yang pada pagi hari itu Ibu lakukan? Ya mengerjakan pekerjaan rumah lah. Mengerjakan Gitu. pekerjaan rumah, oke. Iya. Dan oke. Dan apa yang paling Ibu rasakan paling berbeda dari apa yang biasa Ibu lakukan? Lebih santai, lebih nyaman. Jadi Lebih seperti santai. iya itu sih intinya. Oke, lebih santai, Bu ya. Oke, Mhm. oke. Adakah orang lain yang mengetahui bahwasanya pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda dari diri Ibu? Ya mungkin karena saya tinggal dengan anak saya, mungkin orang yang pertama yang melihat perubahan ya anak saya gitu kan. Oke, anak Ibu Iya. ya. Oke, Iya. kira-kira persisnya apa yang anak Ibu lihat berbeda dari diri Ibu pada pagi hari itu? Ya paling bertanya gitu, tumben ibu nggak langsung lihat TV gitu. Biasanya kan suka langsung lihat TV. Mungkin itu pertanyaan yang pertama kali dilontarkan gitu, karena ada Oke. perbedaan gitu kan dari biasanya. Oke, jadi anak Ibu mengatakan, ya tumben kok nggak seperti biasanya, Mama. Ya, biasanya nonton TV tapi sekarang lebih mengerjakan langsung. Ketika Ibu Iya. mendengarkan itu, apa yang Ibu rasakan? Ya senang, Senang. tenang. Berarti saya udah bisa mengendalikan diri lah dan kembali ke aktivitas saya sehari-hari. Gitu. Oke, ada senang, ya tenang gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan Ibu rasakan pada tubuh Ibu gitu kan, di scan pada bagian tubuh Ibu, kira-kira rasa tenang atau senang itu Ibu paling rasakan di bagian tubuh mana Ibu rasakan? Mungkin sebelah sini. Oke, bisa Ibu fokus simpan tangannya di sana, good. Oke, Ya. sekarang saya ingin Ibu tutup matanya. Mhm. Oke, good. Sekarang rasakan perasaan tenang, senang ini kira-kira bentuknya besar atau kecil? Besar. Besar, oke. Bentuknya Ya. besar. Sekarang kalau saya diumpamakan itu berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Warnanya warna apa? Warna kuning. Warna kuning. Oke, dan jika saya diumpamakan berbentuk atau tidak berbentuk? Ada bentuknya ada. Kayak bentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Oke, jadi Iya. perasaan tenang dan bahagia itu berbentuk lingkaran, berwarna kuning dan besar. Oke, Iya. dan sekarang saya ingin fokus pada perasaan itu. Perasaan bahagia, tenang, berbentuk lingkaran, berwarna kuning dan besar. Bagus sekali. Dan sekarang saya ingin Ibu bayangkan setiap hembusan napas Ibu itu melipat gandakan perasaan rileks, perasaan tenang, dan membuat Ibu mengingat kembali sebuah pengalaman kesuksesan, pengalaman keberhasilan yang pernah Ibu alami. Dan ketika pengalaman itu muncul, mungkin itu adalah pengalaman yang sangat membuat Ibu begitu sangat tenang. Dan saya ingin memori itu membawa Ibu pada pengalaman keberhasilan di SMA. Apa yang muncul dalam pikiran Ibu? Ada perasaan tenang, senang. Oke. Saat SMA? Iya, saat Oke. SMA. Persisnya kelas berapa? Kelas
11 kalau sekarang tuh 11 Kelas ya. 11. Oke, kelas Ya, 1 ya. Atau kelas 11. Kelas 11 ya. Oke, kelas apa yang terjadi di sana? ya waktu itu saya sedang ditugaskan untuk menjadi petugas di kegiatan 17 Agustus. Hmm. Ya saat itu ya waktu mau bertugas sih deg-degan gitu ya, takut ada apa-apa gitu ketika menjalankan tugas. Tapi ya alhamdulillah setelah melihat ada orang tua juga yang menghadiri, eh, saya bisa lebih sedikit tenang gitu. Oke. Jadi saat itu Ibu diberikan tugas kelas 10 dan itu ternyata asal mulai cemas dan bisa lebih tenang. Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Yulia lakukan kelas 11? Ya waktu saya merasa deg-degan, cemas, ya saya lihat ke arah orang tua. Kebetulan waktu itu ada ibu saya, ya ibu saya bilang, ayo bisa, katanya. Ya Oke. meski dari jauh gitu aja Oke, sih. oke. Jadi yang Ibu ada muncul dalam pikiran adalah ayo pasti bisa, seperti itu? Iya. Good. Sekarang memori kembali, bawa kembali ke pengalaman kebahagiaan, ketenangan Ibu saat SMP. Dan oke, ada? SMP ada. Oke, coba memori apa yang muncul? Waktu itu saya disuruh nari. Disuruh Persisnya nari kelas berapa ini? kelas 1 SMP ya. Oh, kelas 1 SMP. Oke, apa yang Ya. Yulia kelas 1 SMP ini lakukan? Ya waktu itu diminta menari gitu di apa sih pembukaan seperti pesta rakyat gitu, festival gitu. Ya seneng aja gitu. Seneng. Apa yang membuat Yulia kelas 1 SMP senang dan merasa begitu tenang? Ya istilahnya meskipun saat itu ditonton banyak orang, tapi karena sudah berlatih dengan cukup lama, jadi ya sedikit bisa teratasi gitu rasa Oke. was-was. Apa yang Yulia katakan pada dirinya saat itu? Ya tenang, kuasai, pasti bisa, itu aja. Oke, tenang, kuasai, pasti bisa itu ya. Oke, good. Sekarang saya ingin ambil napas yang panjang, hembuskan, good. Sekarang dan perlahan-lahan Ibu Yulia kembali ke saat ini, buka matanya secara perlahan-lahan. Bagus sekali. Oke, good. Oke, tadi Ibu bercerita banyak hal terkait dengan pengalaman saat SMA, di mana Ibu mampu untuk menjadi petugas yang asal merasa cemas dan mampu untuk mengendalikan diri Ibu. Dan tadi juga SMP juga Ibu mampu untuk melakukan itu. Dari apa yang Ibu alami sebetulnya tadi? Ya, sebetulnya rasa tenang itu tetap sumbernya dari diri saya sendiri gitu. Intinya seperti itu. Jadi saya yang mengendalikan situasi yang saya hadapi gitu, bukan dikendalikan oleh kondisi saat itu gitu. Oke, dan jadi ketika Ibu mengalami pengalaman tadi, apa yang Ibu bisa ambil tarik kesimpulan terhadap apa yang saat ini Ibu alami? Ya, sebenarnya kecemasan itu bisa ada, itu bisa besar atau kecil, tapi tergantung ke diri kita gitu. Jadi yang mengendalikannya. Selama kita yakin ada jalan lain untuk mengurangi kecemasan, baik itu melihat orang lain yang mungkin berpengaruh ke kita, ataupun lihat diri kita sendiri juga, itu bisa cukup membantu gitu. Oke, Intinya jadi seperti itu. kayak pikiran yang mengendalikan itu kira-kira kalimat
yang menggambarkan bahwasanya saat itu Ibu mampu menguasai pikiran, itu kalimat apa, Bu? Saya mampu, itu Saya, yang oke, paling besar itu, saya oke, mampu. saya mampu ya, saya mampu untuk melewati atau menguasai ini. Iya, itu. Saya mampu dan bisa untuk melewatinya. Itu. Oke, Iya, dan apa yang Ibu rasakan ketika punya pikiran, perasaan seperti itu? ya lebih plong aja gitu, lebih plong aja dalam hati, nggak terlalu Oke, plong. terasa berat Oke. atau nyesek gitu kecemasannya itu. Oke, good. Bagus sekali. Nah, sekarang kalau saya tanyakan lagi skala Bu dari 0 sampai 10, kira-kira Mhm. posisi Ibu berada di skala berapa? Sekarang udah ada di 6. 6 ya. Berarti ada Iya. 2 angka lagi, itu saya terkejut Bu. Apa yang bisa membuat Ibu naik dari angka 3 ke 6 Bu? Ya, mungkin kalau lihat yang kondisi sekarang tidak terlalu banyak buka informasi dari sana sini mungkin ya gitu. Jadi biasanya kan saya ya lihat TV, lihat medsos gitu kan, update terbaru. Mungkin hanya bisa disaring aja satu atau dua media yang nggak terlalu banyak lah media yang saya ini. Kemudian ya masih tetap kontak dengan suami, memastikan dia baik-baik aja. Mungkin itu yang bisa saya lakukan sekarang. Intinya Oke. gitu. Oke, good. Berarti Ibu tetap mengurangi, mengeliminir informasi yang negatif terkait dengan berita terkait dengan copet itu, tapi Ibu juga menjaga koneksi dengan suami. Itu yang membuat Ibu menjadi lebih stabil. Iya, Ya. dengan anak-anak juga gitu kan, jadi memastikan mereka baik-baik aja gitu. Iya, Oke, good. seperti itu. Nah, sekarang ada 2 angka lagi Bu, dari 6 supaya naik ke 8. Kira-kira hal kecil apa yang bisa Ibu lakukan supaya Ibu bisa naik ke angka 8? Hmm, ya menikmati hobi saya mungkin bisa sepertinya. Oke, oke. Heeh. Mm-mm. Hobi seperti apa yang bisa membantu Ibu naik? Ya mungkin dengan nonton drakor gitu Hmm. bisa membangkitkan lagi gitu kan. Istilahnya ketenangan saya bisa lebih rileks, bisa apa sih istilahnya melihat hal-hal yang lucu dan sebagainya, tidak hanya tentang pandemi ini aja yang saya lihat dan saya dengar. Oke. Berarti diantaranya menonton drakor yang lucu tapi ya, bukan drakor Iya. terkait. Oke, terus selain nonton drakor, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Ya karena sekarang mau lebaran, ya mungkin persiapan untuk lebaran kali ya Pak ya, Oke, oke. bisa membantu gitu. Oke, Menyibukkan mempersiapkan. diri gitu, iya. Oke, melakukan agenda untuk kesiapan lebaran. Di Iya. antaranya apa Bu kira-kira? Ya mungkin bikin kue, Oke, bisa bikin kue bikin berarti ya. kue, ya Oke. gitu. Oke, jadi ada 2 tuh, ada mengagendakan nonton drama Korea yang lucu-lucu, kemudian yang kedua, mengagendakan membuat, kue. Kira-kira apa lagi selain 2 hal itu, supaya bisa membuat Ibu naik ke Hmm, 8? saya kira udah itu sih, udah itu yang paling utama gitu. Yang Oke, paling berarti bisa saya lakukan itu, yang dua oke, itu. berarti cukup dengan 2 itu Ibu kira cukup bisa mencapai angka 8? Iya. Oke. Oke, pertanyaan dari saya, apa yang perlu Ibu lakukan supaya Ibu tetap, pada jalur Ibu, bisa melakukan itu bisa naik ke 8, apa yang perlu Ibu lakukan? Ya tetap konsisten, apa yang bisa saya lakukan ya lakukan gitu. Oke, oke. Kan saya menyaring informasi, ya sudah nggak usah banyak media yang saya buka, hanya cukup satu atau dua. Sisanya ya saya menjalankan apa yang sudah saya rencanakan gitu. Oke, oke, baik. Berarti Ibu komitmen untuk melakukan 2 hal tadi. Pertama Iya, mengagendakan nonton drakor dan yang kedua adalah membuat kue. Itu ya, Bu? iya, itu, Oke. iya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak. Itu sangat luar biasa sekali karena Ibu mau sharing terkait dengan apa yang Ibu rasakan. Oke, semoga memberikan sebuah gambaran untuk teman-teman. Terima kasih Bu Yulia. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Saya kira seperti itu. Cukup itu gambaran singkat, sederhana eh, dalam melakukan praktek konseling secara online. Dan itu namanya juga simulasi, tentu banyak penyesuaiannya. Kalau misalkan saya menangani dalam kasus yang real itu ya sekitar 45 menit biasa saya lakukan. Oke, saya serahkan ke Kang Yudiar. Silakan. Terima kasih.
Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Gian yang sudah melakukan praktik counseling berbasis solusi tadi pada Ibu Yuliani. Alhamdulillah sudah semakin menambah wawasan kami, pemahaman kami tentang teknik maupun proses dari konseling berbasis solusi itu sendiri. Baik.